Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Sapik SEMH LLM, beserta tim Lokal 5 dari Universitas Al-Azhar Indonesia, serta para peserta Lokal 5 yang telah hadir pada acara technical meeting pada hari ini. Perkenalkan, saya Yuliawati selaku pemandu acara technical meeting Lomba Karya Tulis Ilmiah Berbasis Putusan dengan tema konsistensi putusan perkara komersial sebagai instrumen pendorong daya saing nasional dan kemudahan berusaha. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Di hari yang berbahagia ini, kami dengan tulus mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta technical meeting Lokal 5. Semoga para peserta selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan rangkaian kegiatannya. Alangkah baiknya sebelum memulai acara hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing dipersilakan. Selanjutnya adalah prakarta tim Lokal 5 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sapik SEMH LMM selaku Ketua Tim Lokal 5. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan khusus untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia bagian timur, selamat pagi menjelang siang ya, karena di sana sudah hampir jam 11 siang lebih. Ya. Yang kami hormati tim Lokal 5 Fakultas Hukum Al-Azhar Indonesia, yang kami hormati tim pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami sangat banggakan Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara mahasiswa khususnya, yang akan menjadi peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah atau Lokal 5 yang kita selenggarakan atas kerjasama antara Mahkamah Agung, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, dan AIPJ 2. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam forum yang sangat baik ini dalam rangka untuk menjelaskan secara detail, secara komprehensif, secara tuntas kegiatan Lokal 5 atau Lomba Karya Tulis Ilmiah Berbasis Putusan yang sekarang masuk ke dalam tahap pendaftaran, pengiriman abstrak, dan juga pengiriman paper, yang pengiriman abstrak akan berakhir pada tanggal 30 Oktober dan pengiriman full paper akan berakhir pada tanggal 14 November. Pertama-tama kami ucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara mahasiswa yang kami banggakan, yang ikut di dalam kegiatan Lokal 5 ini. Ya. Tujuan dari Lomba Karya Tulis Ilmiah ini adalah, pertama, sebagaimana disampaikan oleh Bapak dan Ibu dari Mahkamah Agung, adalah dalam rangka untuk memperkenalkan dan mempromosikan penggunaan basis data putusan kepada halayak ramai secara umum, dan khususnya kepada mahasiswa Fakultas Hukum atau siapapun mahasiswa fakultas apapun yang tertarik untuk
menelaah, menganalisis, membahas persoalan-persoalan hukum. Yang kedua adalah mengembangkan iklim akademis yang inovatif, yang kondusif untuk meningkatkan kontribusi komunitas masyarakat hukum dalam rangka untuk mempromosikan kemudahan berusaha melalui adanya satu putusan yang konsisten, khususnya dalam perkara komersial, sehingga kemudian ketika pembangunan ekonomi kita semakin maju, maka kemudian putusan-putusan pengadilan perkara komersial akan semakin memberikan supportnya, dukungannya, dalam rangka untuk semakin meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan juga kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian, tujuan dari kegiatan lokal ini adalah dalam rangka untuk penguatan insan akademik, insan intelektual Indonesia, khususnya di bidang hukum, melalui asahan kemampuan di dalam menganalisis putusan sebagai salah satu basis akademik hukum yang penting. Karena putusan-putusan ini adalah realitas hukum yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, di mana kita harapkan bahwa putusan-putusan itu tidak hanya putusan yang adil, tapi putusan yang betul-betul bisa mendukung terciptanya iklim berusaha, iklim ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia. Untuk itu ada 9 aspek yang akan menjadi fokus di dalam Lokal 5 ini. Pertama adalah pada HAKI, sektor hak kekayaan intelektual. Banyak sekali putusan-putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung yang membahas, yang memutuskan persoalan-persoalan sengketa di bidang hak kekayaan intelektual yang semakin hari tentu akan semakin besar sejalan dengan semakin meningkatnya, semakin menguatnya perekonomian Indonesia. Yang kedua adalah mengenai hukum kepailitan dan penundaan pembayaran. Nah, kepailitan, penundaan pembayaran atau PKPU yang juga semakin meningkat sejalan dengan meningkat ekonomi Indonesia adalah satu kenyataan hukum yang perlu kita lihat dan kita analisis dengan secermat mungkin. Sehingga kita akan bisa memberikan kontribusi dalam upaya untuk penegakan hukum yang semakin baik dalam konteks kepailitan dan penundaan pembayaran. Yang ketiga adalah di sektor hukum investasi. Kita semua tahu bahwa investasi itu menjadi salah satu pendorong yang sangat penting di dalam perekonomian. Oleh karena itu, ketika hukum investasi bisa memfasilitasi atau menyediakan atau memberikan putusan-putusan hukum yang betul-betul adil, yang betul-betul berlandaskan kepada pertimbangan ekonomi yang komprehensif, maka tentu akan menjadi salah satu daya tarik investor internasional di dalam berinvestasi di Indonesia. Yang keempat adalah hukum perusahaan. Nah, hukum perusahaan itu adalah satu hukum yang sangat penting karena akan menjadi titik tolak tumbuh dan berkembangnya sektor perekonomian di Indonesia. Yang kelima adalah hukum persaingan. Dengan meningkatnya perekonomian Indonesia yang semakin baik, maka tentunya tidak terelakkan adanya persaingan antara para pelaku ekonomi, baik yang secara sportif maupun yang secara tidak sportif. Oleh karena itu, menganalisis putusan hukum persaingan menjadi sangat penting di dalam upaya untuk memastikan bahwa persaingan ekonomi yang ada di Indonesia itu berjalan secara fair, secara adil. Kemudian perlindungan konsumen. Nah, ini juga menjadi salah satu topik yang juga sangat penting, sangat mendasar, karena perekonomian tidak hanya boleh menguntungkan para industriawan saja, para produsen saja, tapi tentu konsumen harus mendapatkan perlindungan yang semaksimal mungkin, sehingga ada rasa aman dan rasa nyaman bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam mengkonsumsi semua produk, baik produk yang berupa barang maupun jasa di Indonesia. Kemudian pembiayaan dan jaminan. Ini adalah suatu konsekuensi yang juga akan berkembang
Dengan semakin meningkatnya perekonomian, semakin meningkat investasi, maka berarti juga aspek hukum pembiayaan dan jaminan akan semakin meningkat. Sehingga terciptanya adanya jaminan bisnis yang predictable, yang secure, yang akan semakin menjadi daya tarik dalam perekonomian Indonesia. Kemudian arbitrase. Ya. Pada sektor arbitrase ini juga menjadi salah satu opsi yang sangat penting ketika ada persoalan-persoalan hukum, ada sengketa hukum, maka persoalan ini tidak hanya bisa diselesaikan melalui jalur peradilan, tetapi juga bisa diselesaikan secara arbitrase, dan ini yang ingin kita harapkan ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang bisa menganalisis bagaimana putusan-putusan arbitrase yang sudah ada di Indonesia. Kemudian yang ke-9 adalah tentu ekonomi syariah. Ya. Ekonomi syariah adalah sektor yang juga berkembang sangat pesat sekali di Indonesia, karena mayoritas orang Indonesia adalah orang yang beragama Islam, maka tentunya ekonomi syariah akan menjadi ekonomi yang semakin lama akan semakin berkembang dan akan semakin mewarnai perekonomian kita di masa mendatang. Nah, 9 sektor ini adalah sektor yang sangat penting yang kita harapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mencoba menelaahnya ya dengan hati-hati, dengan teliti, sehingga kemudian akan bisa menghasilkan suatu karya ilmiah, satu paper yang analitik, yang komprehensif, sehingga akan bisa berkontribusi di dalam upaya untuk menciptakan hukum, menciptakan sistem penegakan hukum yang semakin predictable dan semakin adil bagi semua pihak yang terlibat di dalam perekonomian, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya sebagai Ketua Tim Lokal 5 Fakultas Hukum Tata Usaha Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kami akan sangat terbuka ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada hal-hal yang tidak sesuai, ada hal yang tidak mungkin dipahami dengan mudah, kami terbuka, bisa dihubungi melalui WA group yang sudah kita siapkan, kita bisa dikontak melalui website, dan kita bisa dikontak melalui jalur sosial media yang sudah tersedia, sehingga Bapak dan Ibu dan saudara sekalian akan bisa menulis paper semaksimal mungkin, sebaik mungkin, setajam mungkin, dan mohon untuk menginformasikan ya hal-hal yang kira-kira belum jelas sehingga kami bisa meresponnya dengan sesegera mungkin. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Tim Lokal 5. Semoga kegiatan technical meeting ini akan berjalan dengan baik dan semua hal-hal yang belum jelas akan semakin jelas, hal-hal yang masih perlu dipertajam akan bisa menjadi tajam gitu ya. Sehingga kita bisa menjalankan kegiatan lokal yang ini dengan sebaik-baiknya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sapik SEMA LLM atas arahannya. Selanjutnya adalah presentasi pedoman lokal 5 yang akan dipresentasikan oleh Bapak Muhammad Hutub SHIMH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Safik selaku Ketua Penyelenggara Lomba Karya Tulis Ilmiah berbasis putusan komersial, dan juga barangkali di sini ada teman-teman Bapak Ibu dari tim pembaruan Mahkamah Agung, dan juga teman-teman panitia yang hadir baik di Zoom maupun secara offline di UAI, dan yang saya banggakan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, peserta atau calon peserta lomba ilmiah berbasis putusan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah forum technical meeting
Jadi kami akan menjelaskan secara cepat saja ya apa-apa yang kemudian menjadi pedoman dalam penulisan karya ilmiah. Bagaimana prosesnya hingga sampai pada aspek yang lebih teknis lagi. Mungkin kalau ada yang bertanya soal kendala di sistem atau kendala dalam proses penulisannya, apakah ini benar atau salah gitu ya, atau dalam pedoman ini yang akan kami jelaskan atau kami sediakan nanti bentuk filenya, buku pedomannya, ada yang belum jelas, boleh nanti silakan dipertanyakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mempersingkat, silakan di-share. Ya, PPT-nya dari awal, Mas Diki. Oke, share semuanya, full aja. Oke. Oke, baik, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Ini petunjuk teknis Lokal 5 berbasis putusan. Tema utamanya adalah konsistensi putusan perkara komersial sebagai instrumen pendorong daya saing nasional dan kemudahan berusaha. Seperti tadi, oke, next, telah dijelaskan oleh Pak Safik. Dari tema itu kemudian diturunkan dalam 9 bidang ya yang diperlombakan. Yang pertama adalah haki, kemudian ada kepailitan dan penundaan pembayaran, ada hukum investasi, ada hukum perusahaan, ada persaingan usaha, ada perlindungan konsumen, pembiayaan dan jaminan, ada arbitrase, ekonomi syariah yang terakhir. Ini bidang-bidang yang diperlombakan. Jadi tema-tema ini adalah tema-tema yang ada dalam putusan MA ya, putusan Mahkamah Agung. Silakan untuk silakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mahasiswa untuk mencari kemudian putusan-putusan yang ada masuk dalam kategori bidang-bidang ini, bidang-bidang 9 ini. Oke, next Mas. Nah, untuk kategori peserta di website juga sudah kami jelaskan, ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah untuk umum, yang kedua adalah untuk mahasiswa. Untuk umum, Pak, misalkan saya S2 atau S3 itu masuk dalam kategori umum ya. Ada praktisi, jurnalis, peneliti, dosen, juga mahasiswa S2, mahasiswa S3, kecuali beberapa hal yang kami sepakati dengan tim Mahkamah Agung yang tidak boleh gitu ya, masuk dalam kategori peserta. Nah, apa saja nanti coba kita jelaskan. Yang kedua adalah mahasiswa S1 secara individu atau kelompok. Mahasiswa ini kami tidak memberikan spesifikasi apakah dia S1 hukum atau tidak ya, tapi saya kira agak jarang gitu ada mahasiswa yang selain hukum mau memilih ikut dalam lomba ini gitu ya. Nah, S1 itu secara individu 1 orang ataupun kelompok. Kalau kelompok kita batasi maksimal 3 orang ya. Nah, ini ketentuan peserta. Ketentuan peserta ini tidak ada batasan umur. S1 mahasiswa meskipun statusnya umurnya sudah 40-50 tahun gitu ya, karena kelas karyawan itu boleh masuk dalam kategori mahasiswa. Selagi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalkan soal KTM dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ini juga tidak dipungut biaya. Kemudian peserta mengirimkan 1 karya ilmiah. Jadi masing-masing peserta itu hanya diperbolehkan mengirim 1 karya ilmiah. Nah, ini pengecualiannya, hakim dan pegawai di lingkungan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung tidak dapat menjadi peserta lomba. Mohon maaf ini ya, karena kalau hakim misalkan nanti dia menganalisa hasil putusannya sendiri,
kan agak lucu jadinya ya. Sehingga kemudian kami batasi. Begitu juga dengan pegawai dan lain sebagainya. Ini kalau ditanyakan alasan dasarnya kenapa? Ya tadi ya satu, kemudian juga ini atas arahan langsung dari pimpinan di Mahkamah Agung untuk tidak memberikan akses ke peserta dari hakim dan pegawai di lingkungan pengadilan gitu ya. Kemudian ketentuan peserta kelompok hanya berlaku untuk kategori mahasiswa saja. Yang terakhir adalah ketentuan mahasiswa S1 berdasarkan status saat melakukan pendaftaran sebagai peserta lomba. Jadi jangan sampai kemudian itu ya kami temukan, karena nanti direktorinya akan ketahuan itu kalau teman-teman mahasiswa yang mungkin masih pegang KTM tapi statusnya sudah lulus atau sudah yudisium gitu ya, atau sudah tinggal di wisuda aja nih gitu ya, berarti status dia sudah bukan lagi mahasiswa. Oke, selanjutnya Mas Diki. Nah ini ada ketentuan seleksi. Di kami ini seleksinya ada 3. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi substansi, dan yang ketiga adalah seleksi presentasi. Yang pertama seleksi administrasi itu Bapak Ibu silahkan mendaftar di lokalima.mahkamaagung.go.id. Di situ Bapak Ibu bisa login gitu ya. Kemudian mengirimkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan kami. Peserta telah mengirimkan abstrak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nanti coba kita lihat sampai kapan abstrak itu dikirimkan. Jadi kalau sekarang masih bingung ini kira-kira saya masih dalam proses penulisan gitu ya, minimal abstraknya terlebih dahulu dikirimkan. Baru kemudian dikirim full papernya gitu ya. Ini pengiriman abstrak ini agar kami mengetahui jumlah peserta lebih awal gitu yang bisa firm akan masuk di penilaian seleksi administrasi. Kemudian peserta sudah memenuhi ketentuan mengenai referensi karya ilmiah. Turnitinya adalah 25%. Saya kira 25% itu standar ya di beberapa perguruan tinggi, fakultas hukum itu juga rata-rata di angka 25% turnitinya. Lebih bagus kalau di bawah dari 25%. Kemudian nanti setelah proses seleksi administrasi itu diumumkan gitu ya, naskah tersebut akan masuk pada seleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini adalah setelah berkas dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka berkas tersebut berhak untuk melalui seleksi substansi. Artinya bukan lagi bagaimana kemudian Bapak Ibu taat dan patuh pada format atau template yang sudah kami berikan, penulisannya gitu ya, format penulisannya, tetapi lebih pada isi. Ya, isinya apakah kemudian layak untuk kita berikan hadiah atau kemudian tidak layak gitu ya. Jadi lebih kalau seleksi substansi itu lebih pada kontennya. Nah, yang seleksi administrasi lebih pada kepatuhannya terhadap persyaratan. Nah, yang ketiga, seleksi presentasi, ini mohon maaf, jadi presentasi itu 5 paper terbaik. Nah, untuk masing-masing kategori mahasiswa, kemudian 3 paper itu yang berhak untuk kami undang di Jakarta untuk diseleksi siapa kemudian yang juara kelas 1, juara 2, juara 3-nya. Sementara juara 4, juara 5 itu kami keep dulu ya, mohon maaf. Juara 4 dan juara 5 maksudnya kami keep itu tidak kami undang ke Jakarta, karena yang 3 ini akan mempresentasikan di depan forum ketika awarding gitu ya. Nah itu
Jadi total pemenangnya ada 5 di masing-masing kategori. Juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Tetapi kemudian 3 paper terbaiklah yang menurut tim juri seleksi administrasi itu berhak lolos untuk kami undang ke Jakarta dan melakukan seleksi presentasi. Oke, lanjut Mas Diki. Nah, ini diagram alur sistem pendaftarannya. Next saja. Next lagi. Ya, ini buka pendaftaran, lomba, mengisi form pendaftaran, kirim notifikasi, verifikasi email. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, itu berarti sudah bisa. Silakan untuk mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan, gitu ya. Oke, terus next. Nah, ini akan diberi penilaian. Ya. Nah, ini timelinenya. Ini soft launching. Soft launching sudah kita selenggarakan di tanggal 29 Agustus. Kemudian pendaftaran dan penerimaan abstrak 29 Agustus sampai dengan 30 Oktober 2023. Nah, ini ya, abstrak akan kami terima itu kurang lebih 15 hari lagi. Ya sekitar 13 hari lagi. Itu batas maksimal kami terima abstraknya. Silakan judul dan yang lainnya. Jadi belum full paper gitu ya, hanya abstraknya dulu. Kami akan terima sampai dengan tanggal 30 Oktober jam 23.59. Kemudian grand launching ini sudah kami adakan kemarin. Kami mengundang juga dari para hakim agung, kemudian dari AIPJ ya, dari Dubes Kedutaan Besar Australia sebagai funding dalam kegiatan ini. Nah, kemudian yang saat ini kita sedang laksanakan adalah technical meeting tanggal 17 Oktober dan selanjutnya pasca ini akan ada pengiriman full paper ya dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 14 November. Nah, setelah itu ada penilaian seleksi administrasi. Ini tanggal 15 sampai dengan 22 November. Kemudian pengumuman lolos seleksi administrasi 23 November 2023. Jadi Bapak Ibu nanti kita umumkan alternatifnya kalau tidak via email silahkan bisa diakses di website Lokal 5. Nah selanjutnya adalah kami akan mengadakan seleksi substansi. Seleksi substansi ini tadi ya kalau saya jelaskan ulang, kalau administrasi itu hanya kepatuhan ya, prinsipnya adalah kepatuhan terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kemudian di seleksi substansi ini lebih pada isi dan kontennya ya. Kemudian ini pengumuman lolos seleksi substansi. Pengumuman lolos substansi itu akan memeras dari total keseluruhan paper gitu ya yang sudah lolos seleksi administrasi menjadi masing-masing kategori 5. Jadi totalnya adalah 10 naskah atau 10 paper yang akan diumumkan lolos seleksi administrasi. 10 itu, jadi masing-masing 5 ini sudah jadi pemenang, ya, sudah jadi pemenang seleksi. Terutama yang, jadi semuanya akan dapat hadiah gitu ya. Kalau dia sudah lolos seleksi substansi berarti sudah dapat hadiah. Tapi kalau hanya sekedar lolos seleksi administrasi itu belum dapat hadiah. Yang dapat hadiah adalah
lolos seleksi substansi. Nanti pihak juri, insya Allah jurinya insya Allah, karena selain dari akademisi juga kami mengundang para hakim-hakim agung untuk menyeleksi jadi praktisi dan hakim agung ya yang akan menyeleksi seleksi substansi ini. Kemudian juga ini 10 ya, sekali lagi ini 10, kemudian seleksi presentasi dan awarding. Dari 10 itu kita akan buat ranking, sebenarnya juara 1, 2, 3, 4, 5-nya siapa gitu ya, cuman itu belum bisa dikategorisasikan sebagai final karena ada satu seleksi lagi yang harus diikuti, yaitu 3 peserta dengan paper terbaik dari masing-masing kategori. Jadi 3 peserta dari masing-masing paper terbaik itu akan kami undang dan melakukan seleksi presentasi di depan juri-juri Hakim Agung di Jakarta. Untuk tempat nanti akan dikonfirmasi. Nah, seleksi presentasi dan awarding ceremony ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023. Ini kami tanggalnya sedang kami ajukan ke ke Ketua Mahkamah Agung, mudah-mudahan di ACC agar beliau secara langsung menyerahkan hadiahnya kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa peserta pemenang Lokal 5. Oke, selanjutnya. Nah, ini ketentuan penilaian. Ketentuan penilaian di seleksi administrasi. Ini ada Turnitinnya 25%, batasan ya, batasnya. Kemudian kepatuhan sistematika penulisannya, nanti coba kami jelaskan lebih detail lagi kepatuhan sistematika penulisan itu seperti apa. Kemudian kepatuhan referensi. Nah, next nanti kita akan jelaskan. Nah, selanjutnya adalah penilaian substansi. Apa saja yang dinilai dalam substansi ini? Kebaruan topik dan penerapan permasalahan, ya. Jadi kebaruan topik ini makanya kemudian nanti minimal 5 atau 3 tahun ya. Terakhir putusan-putusan itu diputuskan. Atau kebaruan topik ini kan soal novelty ya. Topik-topik yang jarang sekali ada dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Bisa jadi gitu ya. Tapi ini poin-poin ini adalah poin-poin yang akan menjadi panduan panitia kepada juri ya untuk penilaian. Nah, kemudian metodologi, konsistensi penulisan ya, kemudian analisis masalah, kedalaman, ketajaman dan keserba cakupan. Jadi 25%, 25% yang analisis masalah, kemudian 50%. Nah, penilaian presentasi itu materi, ini materi penilaiannya adalah yaitu berkaitan dengan materi dan teknik penyajian itu 30%, penggunaan bahasa gitu ya, atau pemilihan bahasa itu 30%, kemudian penguasaan dan kedalaman materi menjadi 40%. Ini ketentuan-ketentuan penilaian di 3 seleksi dalam lomba Lokal 5 ini. Oke, next. Nah, ini kita bicara tentang ketentuan penulisan untuk seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi itu apa saja? Nah, Bapak Ibu yang penting ini dulu nih, biar minimal seleksi administrasi itu udah lolos dulu gitu ya. Pertama, similarity index Turnitin-nya maksimum adalah 25%. Ini saya udah 3 kali bahas ini ya. Kemudian judul dan abstrak itu 130 sampai 150 kata. 180 kata, mohon maaf ya. 130 sampai 180 kata. Kemudian pendahuluan itu 500 sampai 1000 kata.
pendahuluan itu juga mencakup di akhir harus dijelaskan terkait dengan metodologinya. Ya. Kemudian jumlah kata dalam karya tulis ilmiah antara 4.000 sampai 5.000 kata. Kenapa kemudian kami berikan berikan batasan gitu ya, jangan sampai analisa dan pembahasan, hasil dan pembahasan itu jumlah katanya lebih sedikit daripada pendahuluannya gitu ya. Pendahuluannya kemana-mana gitu kan, tapi kemudian bagian analisanya cuman 1.000 kata saja. Nah itu yang kemudian kita antisipasi. Kemudian selanjutnya adalah referensi buku paling lama 10 tahun terakhir. Silakan dilihat, tapi kalau teori-teorinya adalah teori-teori yang teori-teori lama gitu ya, karena hukum itu kan batasannya akan sangat lama sekali gitu ya. Itu kami tolerir lah untuk buku ya. Kemudian kalau jurnal, referensi jurnal itu 5 tahun terakhir. Sementara jumlah putusan yang dianalisis itu ada minimal 3 putusan ya dari kasus yang berbeda. Maksudnya dari kasus yang berbeda itu apa gitu. Tapi di bidang yang sama ya. 3 putusan dari kasus yang berbeda tapi bidangnya di bidang yang sama gitu. Dan paling lama 5 tahun terakhir. Nah, ini kami berikan penjelasan di sini agar jangan sampai Bapak Ibu ada yang memberikan analisa putusan itu 3 putusan misalkan, putusan 1 di tingkat pertama, putusan 2 tingkat banding, putusan 3 tingkat kasasi. Nah, itu yang tidak boleh ya, karena masih dalam kategori kasus yang sama gitu. Nah, ini kasusnya harus berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, saya kira kalau mencari sumber kasus-kasusnya di putusan Mahkamah Agung itu sangat banyak sekali di Direktorat Putusan ya, sangat banyak sekali Bapak Ibu bisa menemukan. Nah, kenapa kemudian dibatasi 5 tahun? Nah, ini berkaitan dengan novelty-nya gitu ya, tingkat kebaruannya. Jangan sampai misalkan putusan-putusan yang biasa itu terus kasus pinjol atau apa gitu ya, yang berkaitan dengan itu lagi gitu kan. Nah, karena kebaruan tadi itu masuk dalam kategori penilaian substantif. Dia harus sesuai dengan template yang sudah ditentukan, ya. Bagaimana kemudian penulisan daftar pustakanya, bagaimana kemudian dari judul, abstrak, pendahuluan, jumlah kata. Kalau Bapak Ibu biasa nulis di jurnal, itu tidak jauh beda lah, itu hampir sama begitu ya, sesuai dengan template. Masing-masing jurnal juga kan sesuai punya template-nya masing-masing. Selanjutnya, nah ini Bapak Ian, barangkali ini yang ditunggu-tunggu gitu ya, berapa sih total tadi jadi ini juara 1, juara 2, juara 3. Juara 1 itu mendapatkan 12,5 juta rupiah. Jadi kami tidak membedakan antara kategori mahasiswa dan umum, semuanya sama. Karena katanya mahasiswa itu jauh lebih membutuhkan daripada umum. Kalau dibalik kayak gitu, dibaliknya juga bisa. Dosen juga jauh lebih membutuhkan duit daripada, jadi sama-sama kebutuhannya ya. Jadi kemudian kami samakan gitu. Kemudian juara 2 itu 9 juta rupiah, ada juara 3 6.750.000 rupiah, juara harapan 1 3 juta, harapan 2 2 juta. Semuanya memperoleh piagam ketua MA. Semua ini adalah pemenang ya, bukan semua peserta. Semua pemenang akan memperoleh piagam ketua Mahkamah Agung. Nah, ini penghargaannya. Kemudian next. Nah, ini template-nya.
Bapak Ibu bisa download di website, ada template-nya di situ, judul bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ini template jurnal sebenarnya ya. Jadi kami membuat semacam pola penulisan jurnal karena ini sifatnya ilmiah, jadi kemudian kami buat formatnya sebagaimana jurnal. Oke, next. Oke, terima kasih Mas Diki, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditambahkan? Oke. Coba kita kembali ke for template tadi Mas Diki. Iya. Iya, soalnya ini. Oke, ini formatnya ya Ibu. Jadi judul ada 2 itu, kemudian ada judul bahasa Indonesia, ada judul bahasa Inggris. Itu ada maksimalnya 14 kata. Silakan untuk semenarik mungkin judulnya agar kemudian juri juga melirik gitu ya. Kalau judulnya menarik gitu. Kemudian nama Bapak Ibu di situ, kemudian afiliasinya di mana ya. Kalau Bapak Ibu dari kampus ya silakan ditulis di situ kampusnya dari mana, atau Bapak Ibu dari lembaga kajian gitu ya, atau mahasiswa dari mana. Kemudian abstrak, ini abstraknya ya tadi abstrak itu harus menjelaskan seluruh isi dari merangkum dari seluruh isi yang akan Bapak Ibu dan teman-teman tulis dalam paper gitu ya. Nah ini abstrak ini dibuat 2 format, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah abstrak terdiri dari 130 sampai 180 kata. Nah kemudian pendahuluan itu juga, mohon maaf ya, di bawah abstrak ada kata kunci, silahkan diikuti di situ, minimal ada 3 kata kunci gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pendahuluan. Ini pendahuluan itu harus merepresentasikan alasan-alasan mengapa pentingnya atau persoalan yang ingin Bapak Ibu ungkap dalam paper peserta gitu ya. Silahkan di situ, termasuk juga itu metode penelitiannya di situ. Di akhir nanti 2 paragraf atau 1 paragraf akhir itu bisa dijelaskan bagaimana kemudian metode penelitian dalam paper Ibu itu, metode penelitian yang digunakan apa saja kemudian ya. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, silakan diuraikan setajam mungkin gitu ya. Setajam mungkin analisa masalahnya. Kalau buat mapping ya boleh gitu ya. Saya mau buat satu bidang ini ada 30 putusan. Ini putusannya macam-macam gitu ya. Kemudian di situ lihat konsistensi dari para hakim itu seperti apa. Boleh nggak mengkritik? Sangat boleh gitu ya. Dari konsistensi, apakah putusan-putusan itu misalkan 30, kalau 30 kebanyakan ya 10 gitu ya. 10 putusan dalam bidang yang sama, itu hakim-hakim bagaimana kemudian konsistensi putusannya. Nah, saya anjurkan gitu ya, kami anjurkan untuk karena ini adalah ilmiah, basisnya ilmiah, ya kalau mau kritik ya silahkan dikritisi putusan-putusan itu, kemudian tapi kan ada beberapa misalkan kalau wah saya ambil putusan-putusan yang kira-kira sama saja lah gitu ya, ya pilihan itu silahkan pilihan, asalkan kemudian analisanya yang
yang tajam gitu ya. Kemudian yang bisa membahas ya secara dalam gitu. Kemudian penutup ini seperti biasa penutup. Kemudian setelah penutup adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini ada sistem kutipannya itu seperti ini contohnya ya. Contoh-contoh buku, ini contoh jurnal, ada contoh undang-undang, ada contoh website atau internet, ada contoh yang itu dari pustaka dari disertasi maupun tesis. Oke, ini adalah template Loka 5, Lomba Karya Tulis Ilmiah berbasis putusan. Sekian, silakan saya waktu berikan kembali kepada Ibu MC kalau ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hutub SHI MH atas pemaparan mengenai pedoman lokal 5-nya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta bisa menggunakan fitur raise hand apabila ada pertanyaan. Oke, silakan yang resen dulu aja. Pertama, Melinda dipersilakan untuk bertanya. Silakan Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Ya, silakan Ibu. Ibu Melinda. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam hal ini saya ingin menanyakan kurang lebih ada 3 pertanyaan. Pertama, saya ingin bertanya terkait dengan CV. Dalam di website yang tempat untuk mengupload abstrak itu, saya mencari tidak ada tempat untuk mengupload CV. Jadi untuk CV-nya itu saya ingin bertanya itu diupload di mana? Kemudian yang kedua terkait dengan putusan. Apakah putusan yang kita analisis ini adalah putusan yang memang masih misalnya masih berjalan, apakah itu boleh? Misalnya dia sekarang masuk tahap banding atau tahap kasasi. Ataukah yang kita analisis ini hanya putusan-putusan yang sudah ingkrah saja. Kemudian yang ketiga, apakah abstrak yang sudah kami kirimkan sebelumnya itu bisa kami revisi pada saat kami mengirimkan full paper. Demikian, terima kasih. Oke, saya jawab satu-satu terlebih dahulu ya. Untuk CV boleh di. Jadi CV itu berbarengan dengan abstrak ya. Silakan Mbak Melinda ya, CV-nya berbarengan dengan abstrak diupload. Kemudian apakah putusan yang masih berjalan boleh? Selagi itu tersedia di direktori putusan itu boleh untuk dijadikan materi penulisan. Gitu ya. Yang ketiga tentang apa Mbak? Terkait dengan abstrak dan juga kan tadi saya belum memasukkan CV. Jadi apakah boleh saya kirim ulang itu? Boleh. Oke, baik. Yang ketiga sudah? Tadi saya revisi, bolehkah saya revisi abstrak saya di full paper? Oh iya, boleh. Silakan selagi sebelum 30 Oktober ya. Oh iya. Oke. Iya, terima kasih. Oke, silakan yang kedua siapa? Ananda Mardotila. Baik Pak, terima kasih waktunya.
Kurang Mm-mm. lebih di sini saya ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi abstrak ada Indonesia dan Inggris ya, yang masing-masing jumlah maksimalnya itu 180. Nah, itu 180 itu untuk satu bahasa saja kan atau dua-duanya digabung jadi 180. Nah, kalau misalnya dua-duanya kan ada Indonesia dan Inggris. Nah, itu termasuk ke dalam 5.000 kata itu, Pak, berarti. Eh, kalau untuk abstrak 130 sampai 180 itu satu bahasa ya. Jadi kalau yang bahasa Inggrisnya itu kita nggak hitung, gitu ya Mbak. Oh, Karena oke, kasihan berarti minta kalau dihitung. itu sangat sedikit sekali kalau dua bahasa. Oke, Pak. Terus Eh, yang gimana? pertanyaan kedua, itu rumusan masalah sama metode penelitiannya berarti bentuknya narasi ya, Pak, bukan Ya, ke narasi, poin-poin. narasi, betul. Oke. Terus yang ketiga, itu setiap peserta wajib mendaftar akun atau boleh perwakilan aja, kemudian pas pengumpulannya berarti semuanya harus mengumpulkan atau perwakilan aja. Perwakilan aja kalau untuk mahasiswa. Oke ya. Oke, terus Tapi eh, tolong di abstrak atau di judul itu harus dijelaskan siapa-siapanya di situ. oke Nama-namanya. siap, Pak. Ya, nama. Siap. Kemudian pengiriman berkasnya itu soft file Ya. aja kan, nggak ada hard Termasuk file. Mbak Nanda, itu nama anggota itu bisa dimasukkan ke sistem ya. Nama-namanya kan ada Oh, pilihan tuh. Satu orang atau 3 orang gitu ya. oke Gimana? siap, Pak. Sudah ya? Ya, pengirimannya soft file aja kan, Pak, nggak ada hard file. Nggak ada. Software aja via website. Eh, ya, Pak, yang terakhir itu untuk buku yang mengenai teori kan cukup lama ya, Pak, tahun-tahunnya. Itu nggak ada toleransi atau harus benar-benar 10 tahun. Kalau basisnya adalah buku-buku teori hukum ya, itu yang lama boleh. Tetapi kalau yang berkaitan dengan bidang gitu ya, bidang keilmuan misalkan ya, bukan teori hukum secara umum, itu 10 tahun tadi sampai dengan 2013. Gitu ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, selanjutnya siapa? Pak Idrus atau Mas Idrus ini? Silakan. Baik. Apakah saya sudah terdengar, Pak? Mohon izin. Ya, Ya baik, saya izin bertanya. Mungkin di sini ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama mengenai apakah mahasiswa gitu ya dalam artian tidak mewakili kampus itu diperbolehkan untuk mendaftar secara umum. Kemudian yang kedua dalam konteks putusannya itu kita tuh harus mengambil 3 Pak, apa memang satu saja gitu? Itu aja sih Pak. oke. Umum boleh. Jadi nggak harus satu kampus. Tapi di situ ditulis ya, misalkan mahasiswa ini dari kampus mana, mahasiswa ini dari kampus mana. Dalam paper ya. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan, minimal 3 putusan yang dari kasus yang berbeda. Itu ya. Ya baik Pak. Jadi kalau misalnya kita status mahasiswa tapi mengatasnamakan independen atau umum itu diperbolehkan Pak? Kalau dia statusnya mahasiswa, silakan daftar sebagai mahasiswa. Tapi kalau kan yang Anda tanyakan itu kan soal apakah beda kampus boleh gitu ya? Eh, Bukan Pak, Kalau maksudnya kalau misalnya mahasiswa tapi mendaftar di umum apakah diperbolehkan apa tidak? enggak. Baik Pak. Jadi Ya, harus mahasiswa seperti itu ya? mahasiswa harus mahasiswa. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kasihan nanti Mas Idrus, nanti bobot penilaiannya berbeda nanti. Ya. Kecuali kalau Anda merasa lebih kompetitif di umum gitu ya. Silakan, yang lainnya siapa? Pak Mas Farhan Rahmatsyah, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, apakah boleh untuk mengkaji sebuah putusan di mana putusan itu tidak tersedia untuk di-download di website direktori putusan, tetapi nomor putusannya ada, dan kami dapat salinan putusan itu dari pihak lain, tidak dari direktori putusan. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Harus Tidak boleh dari berarti berbasis di direktorat putusan agar valid gitu ya putusannya. Kita kan nggak tahu itu putusan dari mana. Nanti kalau selain dari situ, apakah kemudian itu
dikarang sendiri atau dari mana kan kita nggak tahu gitu. Nah, satu-satunya yang valid itu langsung diakses dari putusan Mahkamah Agung, direktori putusan Mahkamah Agung. Silakan Anda kunjungi langsung ke Lokal 5, kemudian di situ ada pilihan direktori putusan, silakan diklik aja, cari di situ ya. Akan tetapi Pak, pada saat dibuka di website direktori putusan, putusannya itu tidak bisa diunduh. Ya, cari putusan lain, lebih mudah. Oke, gitu ya. Karena banyak kasusnya juga. Kemudian Pak, Gimana? kemudian Pak, apabila misalkan ini kami mengkaji terkait dengan putusan permohonan keberatan atas putusan KPPU. Nah, misalkan putusan dari KPPU-nya itu di bawah tahun 2018, tetapi dibawa ke pengadilan negeri di atas tahun 2018, apakah itu boleh? Pada prinsipnya harus sesuai dengan batas tahun yang sudah kami tentukan. Putusan itu kan di situ sudah ada tanggalnya ya, dia tahun berapa dari 1 Januari 2018 sampai dengan saat ini. Begitu. Berarti itu putusannya yang diputus tahun 2018, karena ada beberapa putusan, nomor putusannya misalkan tahun 2017, tapi kan dia berjalan beberapa lama, kemudian baru diputus di tahun 2018, tapi nomornya 2017, apakah itu boleh Pak? Kalau dia diputusnya tahun berapa? 2018? Ya, Ya, boleh. boleh berarti. Yang penting kan putusannya itu tanggal berapa di situ. Kemudian Pak, yang terakhir, kriteria putusannya itu seperti apa? Apakah kita mengkaji 3 putusan dari 3 perkara yang berbeda, atau bisa dari satu perkara yang sama, misalkan dari PN, PT, dan kasasi, itu kan 3 Tadi sudah saya putusan, ya. jelaskan soal itu, 3 kasus berbeda ya. 3 kasus yang berbeda. Oke, makasih Sekian Pak, Mas terima kasih Farhan. Pak. Assalamualaikum Selanjutnya, warahmatullahi wabarakatuh. Afdol Fadilah. Ya, salam. Baik, terima kasih Pak. Oke. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa menghidupkan kamera Pak. Ingin saya tanyakan terkait dengan Turnitin Pak. Kan itu batas maksimal itu 25%. Apakah 25% ini ketentuannya itu tanpa filter atau gimana ya Pak? Soalnya kan kalau biasanya itu yang masuk bibliografi atau kutipan langsung itu biasanya difilter gitu Pak. Kecuali undang-undang ya. Kalau undang-undang kami berikan keleluasaan karena kadang-kadang ada beberapa undang-undang itu yang masuk dalam kategori masuk ke mana ya terkena gitu ya kalau undang-undang. Ya, bibliografi bagaimana Pak? Gimana? Bibliografi Pak, biasanya bibliografi juga enggak di filter gitu Pak. Iya, kalau bibliografi saya kira kalau sesuai format itu tidak kena ya. Tapi coba nanti kita lihat dari gini aja. Teman-teman silahkan minimal Turnitin itu satu boleh di undang-undang tadi ya. Beberapa hal yang umum di dalam cek Turnitin, daftar pustaka dan juga undang-undang. Itu termasuk footnote ya. Oh, saya kira tadi di template-nya nggak pakai footnote ya? Ya, body note Pak. Body note ya. Kalau body note itu nggak masuk saya kira. Ya Pak, selanjutnya ingin saya tanyakan Pak, berkaitan dengan pengiriman naskah full papernya Pak. Kan kalau dilihat dalam web tuh ada halaman depan sama halaman isi itu Pak. Atau halaman depan ini berarti yang masuk tuh surat pernyataan sama CV sama berkas kita atau bagaimana ya Pak? Halaman depan gimana maksudnya? Ya, pertanyaan saya Pak, untuk bagian halaman depan ini apakah surat keaslian naskah sama CV itu dimasukkan bersamaan dengan berkas itu CV papernya? itu di abstrak. Oh, di abstrak aja Pak. Dimasukkan di abstrak. Jadi full paper itu tulisan aja langsung dari judul sesuai dengan template ya. Tapi di dalam pengiriman full paper itu ada 2 pilihan Pak, halaman depan sama halaman isi gitu Pak. Oh, dipisah ya. CV masuk ke abstrak, kemudian template masuk ke full paper itu. Berarti yang untuk mengisi halaman depan ini apa yang mau dimasukin tuh Pak di bagian di web itu Pak? Gimana?
kan di dalam web tuh untuk mengisi wallpaper tuh ada 2 kolom Pak. Ada kolom halaman depan sama kolom halaman isi. Di dalam kurung tanpa identitas. Jadi kalau itu bagaimana ya Pak penjelasannya Pak? Dijelaskan Pak Dodi. Baik, terima kasih. Saya coba tambahkan ya keterangan dari Pak Kutub. Untuk di halaman isi itu dengan halaman depan. Jadi kalau untuk halaman depan itu dari judul sampai ke ini apa tanpa ini ya, tanpa isinya ya. Kemudian untuk yang di halaman isinya itu tidak boleh ada judul kamu, terusnya abstraknya juga nggak boleh ada di situ. Jadi full, misalnya dari bab 1 sampai pembahasan di akhir, sampai bibliografi, seperti itu. Kalau misalnya ada lampiran, silakan masukkan juga lampiran di situ, seperti itu. Izin mengkonfirmasi Pak, berarti untuk yang halaman isi, bagian pendahuluan saja Pak, sama bagian penutup kita, sama bibliografinya. Iya betul. Betul Pak? Betul. Jadi tanpa ada ini ya, tanpa ada halaman Abstrak, depan sama di abstraknya itu nggak usah dimasukin di ini ya, di halaman isinya itu. Seperti itu. Memastikan Pak, halaman depan dimaksud ini berarti abstraknya kah atau ada halaman lainnya Pak? Maaf, yang di mana? Halaman depan yang dimaksud ini apakah hanya abstrak atau ada file-file lainnya gitu Pak? Tunggu, mau dihapus backgroundnya dulu. Soalnya kami muncul ya. Jadi tujuan dari kita pisah antara halaman depan dengan halaman isi itu keperluannya untuk reviewer. Jadi reviewer itu tidak subjektif ke ini ya, ke nama peserta. Jadi ketika mereview itu, review tidak tahu siapa penulisnya. Sehingga di sini kami perlu membuat halaman isi itu terpisah tersendiri tanpa ada identitas. Untuk abstraknya itu tetap di-uploadnya di halaman abstrak. Kemudian untuk yang halaman isi, halaman depan itu covernya aja. Mungkin seperti itu ya Pak Kutub. Ada lagi? Izin Pak, ada masih bingung Pak. Berarti covernya ini yang mana tuh Pak? Coba Mas Diki dibuka ini apa sistemnya. Lokal 5. Ya. Iya Pak. Terus juga Pak untuk lembar ke originalitas itu diuploadnya di mana ya Pak? Coba daftar. Sebentar ya, coba kita cek di. Baik Pak. Kasih mic Pak Dodi. Ini udah ke share screen belum nih ya? Belum ya? Yes. Nah, coba dilihat di situ. Oh, sebentar, ini nggak ada ini ya tapi. Sorry, sebentar. Nggak ada nama ini, nggak ada halaman buat ngupload.
Ya, apakah sudah terlihat di sini ya? Saya sampel buat login ke salah satu peserta di sini. Jadi ini halaman di sini ada menu untuk berkas abstrak. Di berkas abstrak ini adalah yang diupload adalah abstrak dan CV. Dan tadi ada tambahan untuk mahasiswa yang berkelompok ini bisa menginput namanya di sini. Ya, dan juga harus mengunggah foto KTM-nya. Kemudian untuk yang di berkas karya tulis ya, sore ini karena dia belum ngupload ya, jadinya nggak muncul di sini. Dia harus mengupload yang di halaman depan sama halaman isi. Jadi kalau misalnya untuk di halaman depan itu, dia cuman ini aja, kayak misalnya di cover yang ada identitasnya judul itu. nama aja. Untuk yang halaman isinya itu, dia dari pembahasan itu sampai ke bibliografinya atau misalnya ada lampiran ke lampirannya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mau memastikan Pak, untuk di bagian surat originalitas itu dimasukin di mana ya Pak? Nomor originalitas Pak. Oke, baik, tunggu. Itu maksudnya Turnitin. Surat keaslian karya tulis itu dimasukkan ke CV ya. Nanti jadi ada CV di bawahnya, silakan taruh surat keaslian karya tulis. Jadi nanti kami tambahkan CV dan karya tulis gitu ya. Itu Mas. Oke Pak, izin Pak, berarti kalau untuk yang memastikan aja Pak, takutnya tersalah. Untuk yang halaman isi masuknya itu dari pendahuluan sampai bibliografi, sedangkan yang halaman depan masuk abstrak sampai akhir gitu kan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Gimana Mas Afdal tadi? Ya Pak, izin mengkonfirmasi Pak. Untuk bagian halaman isi berarti yang masuk tuh bagian pendahuluan sampai bibliografinya. Betul. Terus di bagian halaman depan masuk dari abstrak sampai akhir gitu kan Pak? Ya, betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Silakan Mas Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Ya. Baik, izin saya bertanya. Yang ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk satu tim bisa mengirim lebih dari satu paper atau tidak? Satu tim tidak ada. Satu orang itu hanya satu paper. Satu orang termasuk satu timnya itu. Paham ya? Baik, Pak. Selanjutnya, bagaimana penulisan tim saat registrasi di sertifikat, Pak? Sertifikat apa? Pemenang gitu ya? Ya. Waduh, udah pede ya? Bagus Pak Torik. Kalau satu tim ya kita sebutkan nama-nama semuanya. Terus kemudian di situ akan ada sesuai ya. Jadi nama yang Anda daftarkan itu adalah nama yang sama dengan nama di identitas Anda gitu. Jangan sampai nama karena ini nama pena gitu kan. Jangan sampai itu. Ya, baik. Itu Mas Tarik. Ya, selanjutnya apa boleh saya beri saran agar abstrak itu disubmit bersamaan dengan full paper, Pak? Kami menyepakati untuk sampai dengan tanggal 30 Oktober, Mas. Abstrak ya. Jadi penulisan abstrak itu sampai tanggal 30 Oktober karena kemudian untuk full papernya kami mentoleransi sebenarnya dari tanggal 30 Oktober itu full papernya, kemudian kami mentoleransi 14 hari full paper itu harus segera dikirimkan gitu ya. Begitu. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada tekmit lagi ketika lolos seleksi administrasi, Pak? Tidak ada. Kalau lolos seleksi administrasi, berkas seluruhnya akan masuk pada juri atau penilai substansi. Begitu. Baik, selanjutnya. Tapi minimal Anda tahu kalau Anda
lolos di seleksi itu gitu. Minimal jadi pengumuman itu adalah untuk memastikan berkas Anda itu sampai mana. Jangan sampai tiba-tiba juara satu aja kan gitu tanpa ada kabar. Maka kemudian kami berikan pengumuman. Baik, Pak. Oke ya. Ada lagi, Pak. Apakah ada sertifikasi untuk ofisial, Pak? Ofisial Sertifikat maksudnya sertifikat untuk ofisial. peserta. Oh, Kalau server. untuk pemenang, 10 pemenang itu akan dapat sertifikat. Kalau hanya sekedar masukan itu saja, kami tidak menyediakan untuk itu ya. Mohon maaf. Maaf, Pak, sebelumnya untuk observer maksudnya. Observer, ya kami tidak ada istilah observer, tidak ada istilah yang lainnya gitu ya. Di sini hanya peserta, ada juri nanti, dan juga nanti ada pemenang gitu ya. Yang dapat sertifikat itu hanya untuk pemenang saja. 10. Jadi masing-masing kategori 5. Gitu ya Mas Tarik ya. Ya, terakhir, Oke. Pak. Makasih ya. Ada terakhir boleh, Pak? Silakan, terakhir. Ya, untuk putusan apakah tidak masalah jika menggunakan keputusan yang similar dengan tema yang kita angkat? Karena memang belum ada putusan terkait kasus yang diangkat, Pak. Ya jangan pilih yang kasus yang tidak ada di tema. Anda cari kasus yang sesuai ada di tema, sesuai ada di bidangnya, ya. Ya kalau putusannya tidak ada, ya. Dia putusannya perkara tetap dalam tema, tapi yang beda itu hanya di kasus yang familiar dengan kasus yang kita angkat. Karena Contohnya kasus apa? yang katanya kasus yang kita angkat itu putusannya belum nemu saat ini, Pak. Udah next. Makasih ya Mas Tarik ya. Ya, Pak, maaf, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Mas Nadif. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya izin memastikan saja. Untuk peserta yang merupakan tim itu, misal dengan 3 anggota, apakah tiap anggota harus mengirimkan CV juga apa perwakilan saja, Pak? Semuanya tinggal masukkan CV aja semuanya, ya. Oh iya, Pak. CV Baik, Pak. dan apa namanya surat pernyataan keaslian karya itu di bawahnya. Ya, oke. Berarti untuk surat pernyataan keaslian karya itu juga dari 3 orang itu, Pak, atau salah satu saja? Salah, ya semuanya di situ. Tulis saja namanya. Yang bertanda tangan di bawah ini namanya siapa gitu. Oh gitu, baik Pak. 3 itu yang tanda tangan. Iya Pak. Terima kasih Ya, banyak. itu gitu ya. Oke. Iya Pak. Iya. Makasih Mas Nadif. Mbak Fadila Nur Anissa. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa. Suaranya kecil banget. Oh iya, sebentar, Pak. Sekarang jelas. Oke, jelas. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa on cam karena hostnya tidak mengizinkan untuk menyalakan kamera. Nggak apa-apa. Saya ingin bertanya Pak, terkait file yang diupload nanti bersamaan dengan hasil untuk jadi file yang diupload nanti full paper itu tuh yang sudah diturnitin itu harus dengan hasil Turnitin ataukah cukup kita melampirkan hasil dari Turnitin itu? Ibu. Silakan Anda melampirkan hasil Turnitinnya karena kami juga nanti akan mengecek ulang gitu ya. Oh, baik Pak. Berarti nanti dalam bentuk Word serta melampirkan hasil Turnitin ya Pak? Iya, dalam full paper nanti. Oke. Baik Pak. Serta pertanyaan kedua Pak terkait putusan apabila kita ambil dari klien kami tapi belum ada di direktorat itu bagaimana Pak? Tidak bisa, sudah ditanyakan sebelumnya. Mohon maaf ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, yuk. Sami-sami Mbak Fadila. Lanjut. Mbak Cindy, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya. Jadi terkait dengan putusan yang ingin kami kaji ini, memang di kasasinya itu masih ada Pak di direktori putusannya, namun di tingkat pengadilan negerinya itu tidak ada. Dan kami itu mendapatkan salinan putusannya itu dari kepaniteraan MA. Karena memang di direktori putusannya itu ada Pak, tapi tidak bisa diunduh, sudah di take down. Itu apakah boleh Pak? Jadi di direktorat putusannya ada nggak? Ada Pak, tapi tidak bisa diunduh.
Yang bisa diunduh aja, intinya begitu ya, agar isinya itu kami bisa mengecek. Jadi dalam seleksi substansi itu kan ada validitas putusan. Ya, ini apakah kemudian putusannya valid atau tidak gitu. Nah, untuk mengetahui itu kan kami harus mengecek gitu ya, mengecek secara pasti, secara terukur, apakah ini kemudian valid atau tidak. Termasuk juga sumber-sumber dari putusan itu diambil dari mana gitu. Kan ada body note tuh, tinggal disebutkan bahwa diakses di sini atau di daftar pustaka itu Anda juga melampirkan putusan diambil di mana gitu, di web yang mana. Jadi untuk kami mengetahui kalau tidak bisa diakses atau tidak bisa kalau tidak bisa di-download ya terus putusannya ada di situ, putusan ada, file PDF-nya ada tapi tidak bisa di-download. Begitu maksudnya? Iya, Pak. Bukan file tapi nggak bisa di-download ini filenya gitu. Iya, filenya tidak tersedia, Pak. Filenya nggak bisa di-download, tapi kata-kata putusan di situ seluruhnya ada. Amarnya ada, Pak. Amar putusannya ada di situ. Oh, harus semuanya, Mbak. Jadi nggak hanya amar saja, harus seluruhnya. Cari putusan yang bisa kita akses lengkap gitu ya. Kan banyak gitu. Oke, itu ya Mbak Cindy. Ada lagi cukup? Oke, makasih Mbak Cindy. Mbak atau Mas ini, Laugiwah, silakan. Mas Pak. Oh iya, Mas Laugiwah, silakan. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Saya mau izin bertanya. Yang pertama, cuma satu sih. Kalau misalkan dari perlombaan itu sendiri, kalau misalkan solusinya tersebut bukan berupa putusan atau analisis hukum gitu. Mohon maaf kurang jelas Mas Laugiwah, suaranya. Cek. Oke. Iya. Oke. Saya ulang. Apabila di perlombaan ini gitu, saya izin pertama di perlombaan ini apabila solusinya sendiri bukan berupa sebuah putusan gitu atau misalkan analisis hukum gitu, namun berupa sebuah teknologi gitu berdasarkan basis data yang Bapak sempat mention sebelumnya gitu, apakah tetap diperbolehkan atau enggak ya? Gitu. Maksudnya seperti apa, Mas? Kayak misal kalau misalkan saya contohkan misalkan summarisasi atau misalkan simplifikasi gitu dari dokumen hukum yang ada gitu berdasarkan teknologi gitu. Kan harus putusan. Iya betul Pak, maksudnya berdasarkan putusan sendiri. Tapi bisa diakses nggak di direktorat putusan? Tentu, jadi si direktorat sendiri itu menjadi database yang akan digunakan sendiri gitu Pak. Saya belum paham maksudnya. Intinya gini Mas Logiwa, seluruh putusan yang masuk dalam kategori penulisan ini adalah bisa diakses di direktori putusan. Intinya begitu. Oke. Gitu ya. Terkait kalau Anda punya dokumen hukum yang tidak tersedia di direktori putusan, itu invalid datanya. Oke, baik. Itu. Baik. Berarti Pak, terkait outputnya sendiri bentuknya berupa teknologi atau apapun itu tidak dipermasalahkan ya Pak? Oh iya, kalau hasil analisanya berupa teknologi dan lain sebagainya, itu terserah dari sisi penulis ya, kreativitasnya kami pasrahkan kepada masing-masing penulis. Hanya saja putusan itu harus valid ya. Baik. Diambil dari direktori putusan. Begitu Mas Laugi, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terus selanjutnya, makasih Mas Laugi, Pak. Mas Yanma, silakan. Iya, izin Pak untuk make share. Tadi kan sempat dibilang kalau misalnya ada upload abstrak, tapi tapi tiba-tiba nanti bisa bisa diubah di saat untuk pengiriman semua full teksnya. Nah itu tadi Bapak bilang, oh tanggal 30 itu cuma abstrak tapi nggak bisa, kalau nggak salah ya, itu nggak bisa diubah lagi. Nah apakah misalnya kami udah upload di tanggal 30, terus kami upload KTI full-nya, apakah bisa di-remove abstrak yang sudah kami upload? Thank you. Di-update bisa?
Oh, Kalau diupdate. ada revisi bisa. Oh, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke, Mbak Anissa. Mbak Anissa, nanti yang di message terakhir ya, saya coba baca satu-satu. Silakan Mbak Anissa. Masih di unmute. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya kan saya ini belum masuk kan Pak. Saya mau izin tanya nih Pak soal tentang sumbernya itu bisa kita ngambil dari sumber internet Pak. Misalnya Gimana? dari sumbernya itu bisa kita dapat dari Google gitu Pak. Kita Sumber ngambil apa? Apa dulu nih? Sumber apa dulu? sumber penelitian terdahulu itu bisa kita misalnya ada poin-poin pembahasannya ada tapi cuman yang adanya itu Pak di apa Google gitu maksudnya kan www gitu boleh nggak itu Pak? Boleh, boleh saja. Tapi asal direktorat putusannya dari, sebenarnya kan semuanya dari Google gitu ya. Anda jurnal juga kan aksesnya via Google gitu kan, Google Scholar atau dari mana saja kami persilahkan. Asalkan kemudian data yang dianalisa itu adalah data yang valid, data yang diambil dari direktori putusan. Atau kalau misalkan ingin menambahkan teori-teori gitu ya, pendapat ahli dan lain sebagainya yang tersebar di Google itu sah, boleh-boleh saja. Asal mencantumkan sumbernya ya. Ya, Pak. Pak, yang kedua kami mau nanya, itu pengumuman seleksi administrasinya kapan, Pak? Tanggal 23 November. 23 Pak, iya 23 November. Di web ada itu. Silakan bisa diakses. Ya, Pak. Pak, yang ketiga nih, Pak, soal aspek itu cuma bahasa Indonesia aja kan, Pak? Apa pakai bahasa asing juga, Pak? Dua, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Pak, aja sih, Pak. Oke. Oke, makasih Mbak Nisa. Oke, tidak ada lagi. Saya coba ke pertanyaan dulu. Mbak, minta tolong bacain itunya. Pertanyaan-pertanyaan. Pakai itu. Pakai mic. Ini pakai mic. Baik. Yang pertama dari Viko. Yang pertama untuk pertanyaannya, untuk submit abstrak, apa itu harus digabungin dengan surat pernyataan asli dan CV? Tadi sudah itu ya, kalau abstrak sendiri, CV dan pernyataan keaslian itu digabung. Abstrak sendiri. Kemudian, apa lagi itu? Yang kedua, untuk surat pernyataan asli, apa menggunakan materai atau tidak? Tidak perlu. Ketiga, abstrak di bagian bahasa Inggris jika lebih dari 180 kata, apa ada toleransi? Intinya silahkan ikuti prosedur yang ada, gitu ya. Silahkan ikuti prosedur yang ada. Kalaupun abstraknya itu lebih dari 180, berarti banyak bahasa, banyak pemborosan bahasa. Nah, itu yang harus Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang harus dikurangi kata-kata pemborosan bahasa. Biasanya pemborosan bahasa itu ada di kata sambung gitu ya. Nah, silakan bahasanya boros gitu ya. Yang penting abstrak itu bisa mendeskripsikan isi penulisan karya ilmiah Anda. Dari pendahuluan sampai dengan penutup, sampai dengan hasilnya. Selanjutnya dari Arya, pertanyaannya yaitu apakah putusan harus berasal dari Oke, sudah ini ya. Apa bisa menggunakan putusan yang tidak? Enggak bisa, itu sudah berulang-ulang pertanyaannya.
Selanjutnya dari Johan. Untuk upload CV lokal 5 itu di bagian mana ya? Karena website akun tidak ada menu upload tersebut, katanya begitu Pak. Sudah ada CV barengan dengan abstrak ya. Sekali lagi saya jelaskan, CV abstrak itu diupload sendiri, kemudian CV itu bisa diupload bersamaan dengan surat pernyataan keaslian karya. Begitu ya? Selanjutnya dari Bambang. Katanya saya masih bingung mengenai KTI berbasis putusan. Apa dalam pembuatan KTI ini mesti mengacu pada putusan atau dalam KTI kita membuat putusan? Harus berbasis putusan Mahkamah Agung ya. Nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri putusan. Kasihan orang yang dihukum nanti. Oke, dan berbasis putusan Mahkamah Agung yang tersedia di direktori putusan. Teman-teman jangan ini ya, jangan takut tidak ada dan lain sebagainya. Di direktori putusan itu ada sekitar berapa juta itu? Ada 7 juta putusan, bayangkan. 7 juta putusan itu Anda cari apapun ada di situ gitu ya. Jadi putusan apa saja, apalagi yang 9 itu, yang 9 bidang itu banyak sekali di sana. Silakan diakses, ya. Jangan beranggapan bahwa ini putusannya nggak ada, ini putusannya nggak ada gitu. Silahkan cari di direktori putusan Mahkamah Agung. Oke, cukup ya? Sudah, tidak ada lagi? Ini ada lagi nih, bagaimana kalau awalnya di direktori ada, pas ditelusuri kembali nggak ada, ya nggak usah dipakai ya Mas ya. Cari yang ada saja, gitu ya. Kemudian dan yang ada dan bisa di-download, gitu ya. Cari direktori putusan yang ada dan bisa di-download. Itu. Sudah cukup? Gimana? Ya. Nah, kalau contohnya seperti itu, cari putusan yang lain, yang ada ya, yang berkaitan dengan kasus yang sama. Saya kira banyak. Oke. Intinya yang bisa di-download, yang bisa diakses dan di-download. Halaman cover itu judul dan ini ya, nama peserta. Judul, nama peserta, afiliasinya dari mana. Misalkan kalau nama mahasiswa satu dari universitas mana, satu lagi dari universitas mana, kalau berbeda gitu ya, silahkan. Jadi halaman cover itu isinya itu, judul dan penulis. Kemudian afiliasi dan email ya. Jadi 3 itu. Judul, nama, afiliasi, email 4 nih. Mohon maaf 4. Oke ya. Ada lagi?
Oke, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita bisa, ya Bapak Ibu bisa dapat menyelesaikan pembuatan full paper ini. Jadi kalaupun tidak lolos ya jangan berkecil hati gitu ya. Kemudian kalau lolos syukur-syukur alhamdulillah, nanti kami undang ke Jakarta 3 orang dari masing-masing kategori ya. Kami undang ke Jakarta untuk bertemu dengan panitia dan juga para juri. Kemudian di akhir closing ceremony akan presentasi di depan Ketua Mahkamah Agung. Oke, itu saja dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa tibalah kita di penghujung acara. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada peserta hadirin yang sudah antusias mengikuti technical meeting pada acara hari ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya kami undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.